Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Allahu Akbar, tetap di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada hari ini kita bisa bersama-sama belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada bab 1 kelas 2, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Sholawat dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sebelum kita belajar pembelajaran tentang Nabi Muhammad SAW adalah teladanku, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami tina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, Nabi Muhammad SAW itu teladan, contoh bagi seluruh umat manusia. Keteladanannya sudah tidak bisa kita pertanyakan lagi. Begitu banyak sikap-sikap atau perilaku Nabi Muhammad yang memang harus kita teladani. Untuk materi kelas 2 semester 1 ini, pada bab 1 kita akan belajar tentang sikap jujur dari Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang soleh dan solehah, Nabi Muhammad SAW itu terkenal jujur dalam setiap perkataannya atau perbuatannya. Dengan kejujurannya itu beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Gelar apa anak-anak? Gelar Al-Amin. Kenapa beliau mendapatkan gelar Al-Amin? Nah, ini ada kisahnya, ada ceritanya anak-anak. Tolong didengarkan baik-baik ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin, ada sebuah peristiwa besar, di mana ketika itu Ka'bah sedang dalam perbaikan. Ka'bah rusak, ada perbaikan yang cukup besar dalam tempat ibadah Ka'bah tersebut. Kemudian setelah proses pembangunan Ka'bah itu selesai, ada satu yang belum diselesaikan, yaitu peletakan Hajar Aswad. Apa anak-anak? Hajar Aswad, batu hitam. Oleh mereka yang berada di dalam pembangunan Ka'bah tersebut berselisih anak-anak. Jadi berselisih pengen yang menjadi orang pertama untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Kaum ini kepingin meletakkan, kaum itu kepingin meletakkan, ya. Kaum yang lain kepingin meletakkan. Semuanya berebut ingin meletakkan Hajar Aswad. Kemudian ada semacam persyaratan. Persyaratannya seperti ini. Barang siapa yang pertama kali masuk ke pintu Ka'bah
maka dialah yang berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Kemudian disampaikan kepada semua orang yang ada di situ dan disepakati besoknya diketahui bahwa yang pertama kali masuk Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan oleh pimpinan yang ada di daerah tersebut untuk segera meletakkan batu Hajar Aswad. Oleh Nabi Muhammad SAW tidak diangkat sendiri anak-anak, tidak diangkat sendiri, tidak ditarik sendiri, tapi apa anak-anak? Nabi Muhammad SAW langsung membuka sorbannya, kemudian menyuruh para pimpinan kaum yang ada di daerah tersebut untuk memegang ujung-ujungnya. Jadi kalau sorbannya itu bentuknya segi empat, tentunya sudutnya ada berapa anak-anak? Ada 4. Kemudian di samping memegang sudutnya, ada yang memegang di garis-garis pinggir-pinggirnya itu. Bersama-sama Nabi Muhammad mengajak, ayo kita angkat bersama-sama batu ini ke Ka'bah. Lalu mereka bersama-sama mengangkat batu itu ke Ka'bah, dan akhirnya perselisihan itu sudah bisa diselesaikan dengan baik. Sejak itu Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Itu sedikit cerita kenapa Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Karena Nabi Muhammad itu orang yang bisa dipercaya, orang yang tidak mau menang sendiri, Nabi yang jadi tauladan seluruh umat manusia. Anak-anak yang soleh dan solehah, Nabi Muhammad pun sejak kecil itu sudah memiliki sifat jujur. Sejak kecil sudah memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, ya, pedagang yang jujur. Jadi dalam sebuah cerita anak-anak, Nabi Muhammad SAW itu kalau berdagang, ketika dagangannya itu memang barangnya sudah lama, barangnya sudah rusak, barangnya sudah tidak baru lagi, disampaikan dengan jujur, dibagi-bagi, ada yang barang baru, ada yang sudah kemarin, ada yang sudah rusak, itu disampaikan. Jadi ketika orang mau beli itu tahu, oh ini yang bagus, ini yang kurang bagus, ini yang sudah jelek, itu tahu, dan harganya jelas berbeda-beda. Itu kejujuran Nabi Muhammad sudah ada sejak kecil itu, ketika ikut berdagang ke negeri Syam bersama dengan pamannya. Anak-anak yang soleh dan solehah, Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada kita semuanya untuk apa? Untuk selalu bersikap jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, dan jujur kepada sesama, atau jujur kepada semua orang. Karena apa? Jujur itu nanti yang akan membawa kebahagiaan buat kita semuanya. Kejujuran akan membawa kebahagiaan, ya. Anak-anak yang sholat dan sholehah, saya mau mengajak untuk bernyanyi bersama. Di sini ada sebuah lagu tentang anak yang jujur. Nanti anak-anak bisa bernyanyi bersama saya, ya. Lagunya cukup mudah dan cukup familiar untuk telinga kita. Judulnya Anak Jujur, nada lagunya Pelangi-Pelangi. Mari anak-anak kita bernyanyi bersama dengan saya. 1, 2, 3.
Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi lagu itu menjelaskan bahwa ketika anak-anak itu jujur, berperilaku jujur, berbuat jujur, berbicara yang jujur, maka pasti akan dicintai oleh Allah. Ketika anak-anak itu bersikap jujur, jelas menjadi kebanggaan Rasulullah, karena Rasulullah itu mencintai umatnya yang berperilaku jujur. Dan jadi anak jujur itu pasti beruntung anak-anak. Tidak mungkin tidak beruntung, pasti beruntung. Satu, keberuntungan jadi anak jujur pasti dicintai Allah. Dua, kalau Allah sudah cinta kepada anak-anak, pasti Allah akan menjamin, menyelamatkan, akan menjaga anak-anak, akan memberikan yang terbaik buat anak-anak, kecerdasan, kepandaian, rezeki, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian ketika anak-anak itu jujur, pasti beruntung. Contohnya, kalau anak-anak jujur, pasti orang tua akan senang, orang tua akan sayang kepada kalian. Anak-anak diberi uang 10.000, disuruh untuk beli beras, ya kalau beli beras tidak cukup ya 10.000 ya. 10.000 dibuat untuk beli minyak ya, beli minyak yang ukuran kecil itu, ternyata ada sisanya 2.000. Karena kalian jujur, 2.000 itu tidak disimpan di saku, tapi dikembalikan kepada orang tua. Bu, ini kembaliannya 2.000. Apa yang dilakukan oleh orang tua kalian? Ketika mengetahui anaknya itu bersikap jujur, pasti orang tua tidak pelit, orang tua pasti berbuat baik, pasti orang tua itu senang. Paham ya anak-anak ya? Jadi kejujuran itu akan membawa kebahagiaan, kejujuran akan membawa keberuntungan, kejujuran akan disayang oleh orang tua, kejujuran akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah, coba kita lihat ini, ada 4 gambar. Yang pertama adalah ada anak-anak sedang bermain loncat tali di halaman sekolah. Kemudian setelah selesai olahraga, setelah selesai bermain, tiba-tiba ada anak laki-laki, sebut saja itu dia namanya Irfan, menemukan sesuatu yang terjatuh ketika mereka bermain. Apa itu? Kelihatannya uang. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh Irfan? Pada gambar ketiga, Irfan menyerahkan uang itu kepada bu guru, melaporkan bahwa ada yang kehilangan uang bu guru. Kemudian bu guru mengumumkan di dalam kelas, wahai anak-anakku, tadi temanmu Irfan yang jujur ini baru saja menemukan uang di halaman. Siapa yang kehilangan uang? Siapa yang merasa uang sakunya kurang? Nah, dari cerita tersebut anak-anak jelas bahwa sikap Irfan itu meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Senantiasa berperilaku jujur. Ya, itu dalam hal perbuatan. Ada lagi ketika dalam hal perkataan pun, ya, juga harus jujur anak-anak. Maka dari itu dengan
kita belajar bersama tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin karena kejujurannya, karena dapat dipercaya itu. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad jujur dalam berdagang. Itu semuanya sikap anak-anak meneladani kejujuran Nabi Muhammad itu adalah anak-anak harus selalu berkata dan berbuat jujur. Anak-anakku yang sholat dan sholihah, selanjutnya kita akan belajar tentang keuntungan bersikap jujur ya anak-anak. Jadi tadi sudah saya sebutkan sedikit bahwa manfaat jujur itu adalah disayang orang tua, dicintai Allah, ya, disayang teman-teman, banyak temannya. Itu merupakan manfaat atau keuntungan bersikap jujur. Orang yang jujur itu disayang Allah, disenangi guru, ya. Dimanapun dan kapanpun aku harus bersikap jujur, tidak boleh berbohong anak-anak. Jika aku berbuat salah, maka juga harus jujur, mengakui kesalahannya. Kemudian apa yang dilakukan? Meminta maaf. Jadi kalau anak-anak kok dalam permainan ada temannya yang tidak berperilaku jujur atau ada yang tidak berkata jujur, maka ingatkanlah mereka. Diingatkan, wahai temanku, kalau kita mau main, ya bermainlah yang jujur. Ya, kalau karena bermain tidak jujur, jelas teman-teman akan malas untuk bermain denganmu. Teman-teman akan menjauhimu. Makanya ketika kita bermain, ketika kita ngobrol, kita bersenda guru, bersikaplah jujur kepada siapapun. Agar apa? Agar mendapatkan pahala dari Allah, dicintai Allah, disenangi orang tua dan guru, punya banyak teman, dan jujur akan membawa kebaikan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sekian dulu ya pembelajarannya. Besok kita lanjutkan lagi. Ingat pesan dari saya, anak-anak harus selalu bersikap jujur dengan siapapun, kepada siapapun. Karena apa? Ketika anak-anak itu menanamkan kejujuran di dalam diri kalian, maka akan mendapatkan keberkahan, akan membawa kebaikan. Ya, manfaatnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi besok. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.